Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mu'ad li Abi Musa radhiyallahu anhuma kaifa tasna'u fi qiyamil lail. Faqala aqumul laila wa ajma'a la anamu minhu syai'an. Wa ta'afawwaqul Qur'ana fihi tafawwuqan. Ai ulazimu qira'atahu lailan wa naharon syai'an ba'da syai'in wa hinan ba'da hinin. Qala Mu'ad lakinni anamu thumma akumu wa ahtasibu min naumati ma ahtasibu fi kumati. Fadakaro dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Mu'adzun afqahu minka. Mu'adzun afqahu minka. Sahabat Mu'ad bertanya kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Sahabat Mu'ad bertanya kepada sahabat Mu'ad, sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Kaifa tasna'u fi qiyamil lail? Bagaimana engkau melaksanakan di dalam bangun malam? Bagaimana engkau melaksanakan di dalam bangun malam? Bangun malammu itu bagaimana? Gitu. Faqala sahabat Mu'ad mengatakan, akumu al-laila ajma'a. Sahabat Abi Musa menjawab, aku bangun malam tidak tidur sama sekali. Aku bangun malam tidak tidur sama sekali. Ini, la ana minhu syai'an. Tidak tidur sama sekali. Kemudian wa atafawwaqul Qur'ana fihi tafawwuqon. Ai ulazimu qira'atahu lailan wa naharon syai'an ba'da syai'in wa hinan ba'da hinin. Kemudian aku melazimi, aku mewajibkan diriku. Aku mewajibkan diriku untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Secara bertahap. Itu syai'an ba'da syai'in ya. Mungkin 1 lembar, 2 lembar, nyicil. Aku baca Al-Qur'an dengan bertahap. Nyicil. Syai'an ba'da syai'in, hinan ba'da hinin. Ente kalau baca Quran itu, kalau langsung 1 juz itu, insya Allah pertama kali itu yang berat. Setelah masuk 2 lembar itu berat. Yang lebih berat itu kalau ente baca Quran punya rutinan. Artinya setiap selesai sholat 2 lembar. Ini kalau bisa seperti itu ya. Setiap selesai sholat 2 lembar. Maka per hari dapat 1 juz. Quran yang 10 itu. 10 itu yang berhenti di pojok. Atau katanya orang Quran pojok. Kalau Quran pojok itu 10 lembar. Per ini 2 aja. 2. Selesai. 1 juz. Katanya beliau sahabat Abi Musa al-Ash'ari, aku bangun malam tidak tidur sama sekali. Aku baca Quran secara bertahap. Kemudian qala Mu'ad, sahabat Mu'ad menjawab, lakinni anamu tsumma akum. Sedangkan tetapi diriku ada waktu tidur, ada waktu bangun. Ada waktu aku tidur, ada waktu aku bangun.
Wa atasibu fi naumati ma ahtasibu fi qaumati. Aku menghitung di dalam tidurku ini, dalam kurung aku mendapatkan sesuatu pahala ketika tidurku, tutup kurung, seperti aku melaksanakan atau mendapatkan pahala ketika bangunku. Artinya, apabila tidurnya diniatkan untuk memperkuat dirinya ibadah, malah tidur pahala. Karena setiap perbuatan mubah, kalau apa? Diniatkan untuk kebaikan, baik pahala. Aslinya mubah tidak ada. Mana ada tidur dapat pahala? Nah, tidur dapat pahala kapan? Tidur dapat pahala itu ketika dia tadi itu, kalau tidak tidur akan malas ibadah. Itu terhitung di sisi Allah itu, tidurnya ibadah. Ada versi yang kedua, atau maknanya ketika akan tidur membaca sedikit dari Al-Quran. Membaca sedikit dari Al-Quran atau zikir sampai apa? Sampai tertidur. Maka tidurnya terhitung bangun ibadah. Makanya doa tidur apa? Terakhir. Baca Al-Kafirun. Al-Kafirun itu surat paling kuat untuk membedakan antara orang muslim dan orang yang enggak muslim. Makanya akhirnya itu ditutup dengan Al-Kafirun. Al-Kafirun seolah-olah kita orang selama tidur itu ada penegasan bahwasanya diriku bukan orang kafir, diriku bukan orang kafir. Gitu. Paham ini ya? Sampai apa? Fadzakaro dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua sahabat ini menyebutkan hal tersebut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi menyatakan Mu'adzun afqahu minka. Sahabat Mu'ad lebih mengerti darimu. Sahabat Mu'ad lebih mengerti darimu. Ya. Itu ada riwayat juga bukan Mu'ad afqahu minka tapi Mu'ad afdalu minka. Ada yang itu. Sahabat Mu'ad, Sayyidina Mu'ad bin Jabal maksudnya. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ada bukan pengganti gunakan afqahu tapi gunakan afdalu. Sama saja. Gitu. Adab ketika akan tidur itu ada 10. Adab ketika orang akan tidur itu ada 10. Yang pertama, bersuci dan bersiwak. Bersuci dan bersiwak. Nabi bersabda, idana mal abdu ala taharatin urija bi ruhihi ilal arsy. Jika seorang hamba tidur dalam keadaan memiliki wudu. Jika seorang hamba tidur dalam keadaan memiliki wudu. Urija bi ruhihi ilal arsy. Maka ketika itu diangkat dengan rohnya untuk menuju arsy-Nya Allah. Apa imbasnya?
Kalau sudah ruhnya ini mendapatkan kemuliaan untuk diangkat di sisi Allah, berada di arsy-Nya Allah, lanjutannya itu. Fakanat ru'yahu shadiqatan. Maka mimpinya bukan kembang tidur. Maka mimpinya bukanlah kembang tidur. Mimpi apa? Mimpi dipateni wong, mimpi gini. Mimpi dikejar-kejar binatang, kan gitu kan? Iya, enggak perlu diartikan, ditakwili. Yang perlu ditanyakan itu inti tidurnya pakai wudu enggak? Ya kalau inti tidurnya enggak pakai wudu, ru'yah enggak shadiqah. Kalau misalnya anak ini sudah tidur, gunakan wudu. Tapi kok mimpi dikejar-kejar singa, sampai anak terjatuh segala, gampang. Apa takwilnya itu? Ente dikejar-kejar dunia, ente dikejar-kejar rizkinya Allah. Selesai. Setiap mimpi yang tidak baik ditakwili baik jadi baik. Anak mimpi masuk ke satu tempat, kemudian anak menginjak kakinya itu terbelah dari lantainya, anak masuk ke dalam terjepit sampai aku tidak merasakan, sampai aku meninggal dalam mimpi anak itu, Beb. Satu, pakai ini, pakai apa ini? Wudu. Iya, pakai wudu anak. Oh iya. Yang kedua takwilnya apa? Ya takwilnya itu penyakitnya ente dimatikan sama Allah, selesai. Sifat malasnya ente dimatikan sama Allah. Udah. Wa illam yanam ala taharatin qasrat ruhu 'anil bulu. Kalau memang dia tidurnya tidak dalam keadaan berwudu, maka ruhnya apa? Terbatasi. Maka ruhnya terbatasi. Ya sudah. Fatil kalmanamatu adghasu ahlamin la tusaddaku. Maka mimpinya itu hanya bagaikan buih tidur. Apa ya? Kembang tidur. Hanya merupakan kembang tidur. Janganlah dipercaya. Udah. Tak wudu. Ini juga masalah kan kalau misalnya apa itu? Tidurnya itu sama istrinya misalnya. Mau tidak mau kan kesentuh. Nah, itu ya Allah, ya Allah wa'alam. Wa hadza urida bihi taharatu dhahiri wal batini jami'an. Wa taharatul batin ya al-mu'athiratu fi inkishafi hujubil ghaib. Nah, tapi dikatakan di sini yang dimaksud suci di sini bukan suci dhahir saja. Yang dimaksud suci di sini bukan hanya suci dhahir, tapi suci batin juga. Justru suci batin yang akan menyingkap. Justru suci batin yang akan menyingkap dari berbagai hijab atau penghalang. Batinnya kebuka, ya buka kabeh. Batinnya ketutup, ya ketutup kabeh. Hijab tidak kelihatan. Penutup hijab itu tertutup ya karena batinnya juga tertutup. Batinnya kotor, batinnya tidak dibersihkan, tak bisa. Sebagaimana dohir itu kalau tidak bersih tidak bisa kelihatan. Kacamata kalau kotor, ngelihat apapun kotor. Batin pun sama. Kalau misalnya tidak dibersihkan, ngelihat apapun ya kotor. Ngelihat orang baca Quran dibilang sombong. Ya kan? Ngelihat orang hadir majelis ilmu, ya anut itu. Lepas ilmu loh. Kok bisa? Kocamata bersenono.
Memang tak berseni. Hati. Itu kacamata dohir to, kacamata hatimu tepakno. Ah iso. Nah, kalau ini hidup di sini Beb, mau berbuat baik dirasani, berbuat elek dirasani. Ya. Ya kan aja nuruti uang, nuruti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngatakan untuk jadi orang baik, ya sudah jadi orang baik. Risiko apapun, tidak ada masalah. Karena kita hidup ini mau jadi orang baik, digunjingkan orang, apalagi jadi orang buruk. Nah, iya kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai dikatakan omongannya itu lebih dahsyat daripada bom atom. Jadi bom atom nyebar kabeh. Ya kok ngono ngomongannya. Yang biasa-biasa hijrah itu. Ya apa itu? Kayak bacaan kita orang ngomong jane wong-wong saiki ku hijrah itu lho. Yang dulunya nggawe katokan cekak wedoke saiki ndak. Saiki nggawe cadaran, dirasani kan? Dirasani. Nggawe katokan cekak dirasani dan dosa. Mau milih mana ini? Milih omongannya orang apa Allah Subhanahu wa taala? Sudah, bersihkan dohir, bersihkan batin. Masalah. Nggak urusan sama Bapak. Ini jalan anak ya Ziki. Gitu. Ngerti terus? Allah wa'alam bisawab.